Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Yulianita dan teman-teman kelas 5C. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keberlanjutan perusahaan otomotif PT Astra International Tbk. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Putu Cynthia Pratami Sri Rahayu dengan NIM 1917051038. Selanjutnya Gusti Agung Ayu Putu Ratna Widiantari dengan NIM 1917051129. Selanjutnya ada Nilu Putu Indah Kariliani dengan NIM 1917051199. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Jadi nama perusahaannya yaitu PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan alamat kantor pusatnya berada di Menara Astra lantai 59 Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 5-6 Jakarta, Indonesia, dan negara tempat beroperasi berada di Indonesia. Status hukum kepemilikannya yaitu perseroan terbatas tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII. Bidang usahanya yaitu perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan yaitu konstruksi dan real estate, dan jasa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa informasi dan komunikasi. Anak perusahaannya yaitu Astra memiliki 238 anak perusahaan, salah satunya yaitu Astra Agro Lestari, United Tractor, Astra Autopart, Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, Astra Credit Company. Sejarah singkat PT Astra International Tbk. Sejarah Astra berawal pada tahun 1957 di Jakarta. Astra memulai bisnisnya sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama PT Astra International Inc., lalu berubah menjadi PT Astra International Tbk sejak 1990. Astra menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 244 triliun. Kini Astra adalah salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia, diusung oleh putra-putri Bumi Pertiwi untuk berkarya bagi kemajuan negeri. 7 lini bisnis Astra meliputi otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agrobisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Aktivitas bisnis Astra dilakukan oleh 238 perusahaan termasuk anak perusahaan, perusahaan patungan, dan entitas asosiasi yang didukung oleh 187.365 karyawan. Visi, misi, dan tata kelola perusahaan Astra, yaitu yang pertama visinya, yang pertama ada menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Selanjutnya misi perusahaan yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya tata kelola perusahaan yaitu dalam upaya untuk bertumbuh secara berkelanjutan, strategi portofolio people and public contribution roadmap dijalankan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG pada kegiatan usaha grup Astra. Astra berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan Astra dituangkan dalam 3 langkah strategis jangka panjang atau Strategic Triple P Roadmap yang terdiri dari 1.
Portfolio Roadmap sebagai panduan pertumbuhan bisnis, yang kedua People Roadmap sebagai panduan pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan tiga Public Contribution Roadmap sebagai panduan untuk implementasi kontribusi sosial dan lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kejelasan strategi, keberanian dalam implementasi, serta kedisiplinan pada proses eksekusi. Astra menjalankan strategi keberlangsungan usaha dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam menjadi good corporate citizen, dalam mengembangkan peluang bisnis, melakukan aktivitas, serta inovasi produk dan jasa. Astra telah memulai diversifikasi bisnis untuk mengurangi kerentanan terhadap tantangan perubahan iklim seperti memasuki bisnis properti, energi, infrastruktur, mineral, dan mengembangkan digitalisasi layanan. Ini merupakan bentuk adaptasi bisnis terhadap dampak perubahan iklim dan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan Astra yang berkelanjutan. Pencapaian strategi keberlanjutan dari segi portofolio roadmap, yaitu bisnis Astra bertahan di tengah pandemi dengan menjaga ketahanan neraca yang sehat dan posisi keuangan yang kuat. Astra membuka laba bersih sebesar 16,2 triliun pada 2020, turun 26% dibandingkan dengan tahun 2019. Jika tidak memperhitungkan keuntungan dari hasil penjualan saham di PT Bank Permata Tbk, laba bersih perseroan turun 53% menjadi 10,3 triliun. Kinerja ini terutama disebabkan pelemahan bisnis otomotif, alat berat dan pertambangan, serta jasa keuangan sebagai dampak dari pandemi dan langkah-langkah penanganannya. Dari segi People Roadmap, yaitu Astra tetap melaksanakan program-program pengembangan kompetensi SDM dan kepemimpinan dengan memaksimalkan platform e-learning budaya inovasi yang menjadi ciri khas Astra dijalankan. Dalam Innov Astra ke-36, Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Profesor Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro SEMUP PhD menyampaikan harapan agar semangat inovasi tersebut menjadi inspirasi bagi industri nasional karena menjadi kunci untuk melakukan product development pada tahun 2020. Innov Astra telah menghasilkan 1.478.617 proyek inovatif bagi pengembangan industri yang meningkat 33% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah total karyawan Astra yang berjumlah 187.365 orang. Selanjutnya dari segi Public Contribution Roadmap, yaitu sepanjang tahun 2020, Public Contribution Roadmap difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan adaptasi cara kerja baru melalui platform digital untuk menghasilkan produktivitas yang sama karena adanya keterbatasan interaksi secara langsung. Astra juga melakukan kontribusi sosial dengan tagar #semangat saling bantu, yaitu Astra menginisiasi program Nurani Astra Berbagi untuk Negeri yang mengikutsertakan seluruh perusahaan grup Astra dan yayasan untuk bersatu membantu pemerintah dan masyarakat. Sepanjang tahun 2020 melalui program ini, Astra menyalurkan bantuan berupa berbagai peralatan pencegahan penyebaran COVID-19, penyediaan kendaraan bermotor untuk Palang Merah Indonesia atau PMI, penyediaan alat tes dan ventilator untuk laboratorium medis dan rumah sakit terujukan pemerintah. Total donasi grup Astra dalam program ini mencapai 151,8 miliar. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai hasil analisis implementasi JRI 102 pengungkapan umum pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Dan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk terkait standar JRI 102 pengungkapan umum, di mana yang pertama yaitu kategori profil organisasi. Pada pengungkapan 102-1 mengenai nama organisasi ada pada halaman 28, 102-2 mengenai kegiatan, merek, produk, dan jasa ada pada halaman 30-31,
Berikutnya 102-3 mengenai lokasi kantor pusat ada pada halaman 28. Yang selanjutnya yaitu 102-4 lokasi operasi ada pada halaman 28. Yang kelima yaitu 102-5 mengenai kepemilikan dan bentuk hukum ada pada halaman 29. Yang keenam yaitu 102-6 mengenai pasar yang dilayani ada pada halaman 30. Berikutnya yaitu 102-7 mengenai skala organisasi ada pada halaman 28. Selanjutnya itu 102-8 mengenai informasi mengenai karyawan dan pekerja lain ada pada halaman 28 dan ada pada halaman 74-75. Berikutnya yaitu 102-9 tidak dilaporkan. Berikutnya yaitu 102-10 mengenai perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya ada pada halaman 4 dan 7. Berikutnya itu 102-11 mengenai pendekatan atau prinsip pencegahan ada pada halaman 41. Selanjutnya itu 102-12 inisiatif eksternal ada pada halaman 44-45. Yang selanjutnya itu 102-13 keanggotaan asosiasi ada pada halaman 43. Dan berikutnya yaitu kategori pengungkapan strategi, di mana di laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk hanya dilaporkan pengungkapan 102-14 yaitu pernyataan dari pembuat keputusan senior yang ada pada halaman 18. Kategori pengungkapan berikutnya yaitu etika dan integritas. Yang dilaporkan hanya pengungkapan 102-16 mengenai nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku yang ada pada halaman 27. Kategori pengungkapan berikutnya yaitu tata kelola, yaitu pengungkapan 102-18 mengenai struktur tata kelola yang ada pada halaman 32 dan halaman 39. Dan berikutnya yaitu dari pengungkapan 102-19 sampai pengungkapan 102-13 tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Dan pengungkapan kategori berikutnya yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Pengungkapan yang pertama yaitu 102-40 mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan ada pada halaman 42. Berikutnya itu 102-41 mengenai perjanjian perundingan kolektif tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu 102-42 mengenai mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan ada pada halaman 42. Berikutnya itu 102-43 mengenai pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan ada pada halaman 42. Dan yang terakhir yaitu 102-44 mengenai topik utama dan masalah yang dikemukakan ada pada halaman 42. Kategori pengungkapan berikutnya yaitu mengenai praktik pelaporan. Yaitu pengungkapan yang pertama yaitu 102-45 mengenai entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasikan di mana tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan Astra International. Berikutnya yaitu 102-46 mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topi ada pada halaman 6. Berikutnya itu 102-47 mengenai daftar topik material ada pada halaman 7. Selanjutnya 102-48 mengenai penyajian kembali informasi ada pada halaman 7. Berikutnya itu 102-49 perubahan dalam pelaporan ada pada halaman 7. Selanjutnya itu 102-50 periode pelaporan ada pada halaman 4. Berikutnya itu 102-51 mengenai tanggal laporan terbaru ada pada halaman 4. Selanjutnya itu 102-52 siklus pelaporan ada pada halaman 4. Berikutnya itu 102-53 mengenai titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan ada pada halaman 6. Selanjutnya itu 102-54 klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI ada pada halaman 4. Berikutnya yaitu 102-55 indeks isi GRI ada pada halaman 143 sampai halaman 148. Yang berikutnya yaitu 102-56 mengenai assurance oleh pihak eksternal ada pada halaman 6.
Nah, itu tadi mengenai pengungkapan standar GRI 102 pengungkapan umum. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai analisis implementasi standar GRI 102 pengungkapan spesifik kinerja ekonomi yang ada pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Dan ini merupakan hasil analisis terhadap laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk terkait standar GRI 200 mengenai pengungkapan spesifik ekonomi. Di mana yaitu kategori pengungkapan yang pertama, GRI 103 yaitu tentang pendekatan manajemen, di mana 103-1 mengenai penjelasan topik material dan batasannya ada pada halaman 34 dan 44. Yang kedua yaitu 103-2, pendekatan manajemen dan komponennya ada pada halaman 34. Yang ketiga yaitu 103-3, mengenai evaluasi pendekatan manajemen ada pada halaman 53. Dan kategori pengungkapan GRI 201 kinerja manajemen. Yang pertama yaitu 201-1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan ada pada halaman 54. Sedangkan pengungkapan dari 201-2 hingga pengungkapan 201-4 tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Kategori pengungkapan berikutnya yaitu GRI 202 mengenai keberadaan pasar, di mana dalam GRI ini ada pengungkapan 201-1 dan 202-2 yang tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International. Berikutnya, kategori berikutnya yaitu GRI 103 pendekatan manajemen dan GRI 203 dampak ekonomi tidak langsung. Di mana pendekatan GRI 103 pendekatan manajemen yaitu pengungkapan 103-1, penjelasan topik material dan batasannya ada pada halaman 34 dan 44. Yang berikutnya 103-2, pendekatan manajemen dan komponennya ada pada halaman 34. Berikutnya itu 103-3, mengenai evaluasi pendekatan manajemen ada pada halaman 55. Dan kategori GRI 203, dampak ekonomi tidak langsung. Yaitu yang pertama 203-1 mengenai investasi infrastruktur dan dukungan layanan yang ada pada halaman 55. Berikutnya itu 203-2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan ada pada halaman 55. Kategori berikutnya yaitu GRI 204 praktik pengadaan, di mana pengungkapan ini tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International. Kategori berikutnya yaitu GRI 205 anti korupsi, juga tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International. GRI 206 mengenai perilaku anti persaingan juga tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Dan hingga pengungkapan GRI 207 mengenai pajak juga tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Baik, itu tadi analisis implementasi mengenai GRI 102 dan GRI 200. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis implementasi GRI 300 pengungkapan spesifik lingkungan pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Pada pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan 301 mengenai material. Untuk pengungkapan 3011, material yang digunakan berdasarkan berat atau volume tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Pada pengungkapan 3012, material input dari daur ulang yang digunakan tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Dan pengungkapan 301-3, produk reclaim dan material kemasannya tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya, pengungkapan 302 mengenai energi. Pengungkapan 3021, konsumsi energi terdapat pada halaman 114.
pengungkapan 302 strip 2, konsumsi energi di luar organisasi, tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan 302 strip 3 mengenai intensitas energi, terdapat pada halaman 115. Pengungkapan 302 strip 4 mengenai pengurangan konsumsi energi, terdapat pada halaman 114. Dan pengungkapan 3025 pengurangan energi yang dibutuhkan tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 303 mengenai air dan efluen. Untuk pengungkapan 3031 volume air yang dikonsumsi terdapat pada halaman 114. Pengungkapan 303 strip 2 mengenai manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Pengungkapan 303 strip 3 mengenai pengambilan air. Pengungkapan 303 strip 4 mengenai pembuangan air. Pengungkapan 303 strip 5 mengenai konsumsi air tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan 304 keanekaragaman hayati. 3041 mengenai lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Begitu pula dengan pengungkapan 304 strip 2 mengenai dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Untuk pengungkapan 304 strip 3 mengenai habitat yang dilindungi atau direstorasi terdapat pada halaman 128, dan pengungkapan 304 strip 4 mengenai spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 305 mengenai emisi. 305 strip 1 mengenai emisi cakupan 1 langsung itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Pada pengungkapan 305 strip 2 dan pengungkapan 305 strip 3 juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International. Pada pengungkapan 305 strip 4 mengenai intensitas emisi terdapat pada halaman 115, dan pengungkapan 305 strip 5 mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca terdapat pada halaman 114. Untuk pengungkapan 305 strip 6 dan pengungkapan 305 strip 7 tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu pengungkapan 306 mengenai air limbah atau efluen dan limbah. Untuk pengungkapan 306 strip 1 tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Untuk pengungkapan 306 strip 2 jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan terdapat pada halaman 115, dan untuk pengungkapan 306 strip 3, 306 strip 4 dan 306 strip 5 itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu pengungkapan 307 mengenai kepatuhan lingkungan. Pengungkapan 307 strip 1 mengenai sanksi dan denda kepatuhan lingkungan itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Dan untuk pengungkapan 308 mengenai penilaian lingkungan pemasok, pengungkapan 308 strip 1 mengenai pemasok yang dievaluasi dengan kriteria lingkungan itu terdapat pada halaman 99, dan pengungkapan 308 strip 2 mengenai dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu analisis implementasi GRI 400 pengungkapan spesifik sosial pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Pengungkapan 401 mengenai kepegawaian. Untuk pengungkapan 401 strip 1 tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Untuk pengungkapan 401 strip 2 mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap
Itu terdapat di halaman 71 sampai di halaman 72. Untuk pengungkapan 401-3 mengenai cuti melahirkan, itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya, pengungkapan 402 mengenai hubungan tenaga kerja atau manajemen. Pengungkapan 402-1 mengenai periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Untuk selanjutnya, yaitu pengungkapan 403 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk pengungkapan 403-1 sampai dengan pengungkapan 403-8 itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Sedangkan untuk pengungkapan 403-9 mengenai jenis dan rata cedera itu terdapat pada halaman 103, dan untuk pengungkapan 403-10 mengenai penyakit akibat kerja itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu pengungkapan 404 pelatihan dan pendidikan. Untuk pengungkapan 404-1, rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan itu terdapat pada halaman 69. Pengungkapan 404-2 mengenai program untuk pengelolaan keterampilan dan pembelajaran seumur hidup itu terdapat pada halaman 67 dan 68. Untuk pengungkapan 404-3 mengenai persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. Untuk pengungkapan 405-1 mengenai keanekaragaman dan tata kelola dan karyawan, serta pengungkapan 405-2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki itu tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Untuk selanjutnya ada pengungkapan 406 mengenai non-diskriminasi, yaitu pengungkapan 406-1 mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan 407 mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Pengungkapan 407-1 operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan 408 pekerja anak. Pengungkapan 408-1 operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya pengungkapan 409 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. 409-1 operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya pengungkapan 410 mengenai praktik keamanan, yaitu pengungkapan 410-1 mengenai petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan. Pengungkapan 411 mengenai hak masyarakat adat. Pengungkapan 411-1 insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Untuk pengungkapan 412 mengenai penilaian hak asasi manusia. Pengungkapan 412-1, selanjutnya 412-2 dan 412-3 juga tidak terdapat pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yaitu 413 mengenai masyarakat lokal. Pengungkapan 413-1 mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan itu terdapat pada halaman 109 dan 121. Untuk pengungkapan 413-2 mengenai operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal itu tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Selanjutnya pengungkapan 414 mengenai penilaian sosial pemasok.
Yang pertama ada pengungkapan 414-1, seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan 414-2, dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Selanjutnya pengungkapan 415 mengenai kebijakan publik. 415-1 mengenai kontribusi politik tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 416 mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. Pengungkapan 416-1 mengenai penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. 416-2 mengenai insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa juga tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Untuk selanjutnya yaitu pengungkapan 417 mengenai pemasaran dan pelabelan. Untuk pengungkapan 417-1 mengenai persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan 417-2 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa tidak terdapat di laporan keberlanjutan. Pengungkapan 417-3 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran tidak terdapat dalam laporan keberlanjutan. Selanjutnya pengungkapan 418 mengenai privasi pelanggan, yaitu pengungkapan 418-1 mengenai pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan itu tidak tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada 4.419 mengenai kepatuhan sosial ekonomi. 419-1 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi juga tidak tercantum pada laporan keberlanjutan PT Astra International Tbk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.